Ternate ini terkenal. Ternate dengan kesultanannya ini banyak tertulis di dalam kitab-kitab para ulama yang berada di Jazirah Arab sejak dahulu sampai saat ini. Di antaranya kosakata cengkeh, kurunful. Di dalam bahasa Arab kurunful. Pala, jauzut tib. Kalau kita membuka beberapa kamus bahasa Arab yang klasik ataupun yang kontemporer kekinian, kita dapati kosakata tersebut menulis kalimat kurunful, mautinul kurunfulil asli juzrul muluk. Kurunful, cengkeh, tempat asalnya yang asli di pulau-pulau para raja, juzrul muluk. Ini Maluku diambil dari kata al-muluk. Al-muluk memiliki dua makna. Bisa makna pertama kerajaan, bisa makna kedua para raja, bentuk jamak dari malik. Malik satu raja, muluk banyak raja. Ini termaktub di dalam kamus-kamus klasik bahasa Arab dan kamus-kamus kontemporer bahasa Arab. Menyebutkan juzrul muluk. Yang dimaksud adalah di Ternate atau Maluku Utara. Bahkan kitab yang membahas tentang Syama'il Nabi berjudul Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, di situ menyatakan Sayyidina Hasan mampir ke rumahnya Ummu Salamah tatkala Nabi telah berpindah alam ke alam barzakh. Kemudian Sayyidina Hasan dengan beberapa sahabatnya meminta Ummu Salamah memasak makanan yang biasa beliau masak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disajikan makanan tersebut. Selesai makan makanan tersebut, Sayyidina Hasan mengatakan, ini makanan yang enak. Bahan-bahannya apa makanan ini? Disebutkan bahan-bahannya, diantaranya adalah rempah-rempah, cengkeh, dan pala. Padahal itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Di masa cucu beliau, yaitu Al-Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi salam. Di dalam kitab seorang ulama dan juga guru dari mufti Kesultanan Ternate, Al-Habib As-Sayyid Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, memiliki guru bernama Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Kabir As-Sufi As-Saleh Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasan. Beliau mengarang kitab tentang rantaian sanad-sanad hadis musalsal, hadis mata rantai yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul At-Tali'us Sa'id Al-Muntahab minal Musalsalati wal Asanid. Di dalam kitab tersebut beliau sebutkan satu bab tentang hadis mata rantai jabat tangan dari guru ke guru sampai bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan nama Al-Habib Muhammad Ibni Abdurrahman Al-Bar dengan julukan Al-Muammar Kabir Syamsuddin Al-Habib Muhammad Ibni Abdurrahman Al-Bar. Yang lebih menarik, saudara-saudara sekalian, kitab yang mengumpulkan sanad-sanad keilmuan intelektual seorang ulama yang dijuluki Sultanul Ulama di fi zamani, rajanya para ulama di zamannya, dan beliau di zaman kita, yaitu Al-Habib Salim Ibn Abdullah Asy-Syatiri. Ada satu kitab berjudul Nafahatul Mithqil Atir fi Sabatin wa Asanid Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Dalam kitab tersebut hadis musafaha dijelaskan lebih rinci. Dan yang luar biasa ketika menyebutkan nama Al-Habib Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Bar, yang sanad ini didapati oleh seorang muhaddis yang ada di Batavia, Al-Habib Salim bin Jindan. Beliau mengatakan, saya mendapatkan hadis jabat tangan ini fi manzili, di rumahnya Al-Habib Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Bar bi jazirati Ternate, di pulau Ternate, min jazairil muluk, dari pulau-pulau para raja. Jadi luar biasa Ternate, namanya disebut di dalam kitab-kitab para ulama. Ini menandakan begitu kuatnya
Kesultanan Ternate hubungannya dengan para ulama-ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama yang berasal dari negeri Hadramaut yang ada di Yaman. Dan itu terbukti dengan perjalanan sejarah yang banyak mufti-mufti kesultanan mereka adalah daripada keluarga Ali Ba'alwi yang berasal dari Hadramaut, dari keturunan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad An-Nagib ibn Ali Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekarang alhamdulillah setelah vakum cukup lama mufti Kesultanan Ternate, di masa kini, di saat ini juga kembali hubungan itu tererat kuat kembali. Mufti yang saat ini Al-Habib Hasan, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, maka mengembalikan lagi sejarah lama sehingga Islam ini lebih menjadi kuat, lebih menjadi bertenaga dan tersebar ke masa-masa yang sebagaimana dahulu terjadi sampai ke puluhan negeri yang telah disebutkan oleh Al-Ustadz Hidayatus Salam. Kemudian ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, saya hormati, pentingnya kesultanan dan kerajaan. Para ulama menyebutkan bahwa harus adanya kerajaan ataupun kesultanan jika ingin agama ini dia menjadi agama yang tersebar luas. Ini saja. Angka ini. Disebutkan oleh para ulama, ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Nabi bersabda, "As-sultan zilullah fi ardih." Kekuasaan, makna globalnya kekuasaan. Makna kekinian kesultanan adalah naungan-naungan Allah, bayang-bayangnya Allah fi ardih, di buminya. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama menyatakan maknanya bahwa para raja atau para sultan ketika mereka berkuasa dengan kerajaannya, mereka membuat keamanan bagi negeri tersebut karena adanya pemimpin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh nyata. Setiap kali beliau keluar dari kota Madinah tidak dibiarkan kosong dari pemimpin. Selalu beliau mengangkat seseorang mewakili beliau menjadi pemimpin. Itu menandakan bahwa adanya kesultanan adalah satu nikmat yang besar. Ibnu Katsir, pakar tafsir, pakar hadis yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau mengatakan, "Laula iqamatul muluk hukaman 'alan nas la akala khawiyun nas dhaifahum." Seandainya tidak ada kerajaan dan kesultanan yang menetapkan aturan-aturan hukum bagi rakyatnya, maka akan muncul orang-orang yang kuat akan menzalimi orang-orang yang lemah. Karena ada wibawa, ada haibah. Kesultanan Ternate punya haibah, punya kebesaran. Dan ajaran yang dibawa karena kesultanan mencorak dan mengangkat ajaran Islam. Riwayat yang lain, Imam Ghazali menyatakan, jika ada seorang raja, seorang sultan, seorang pemimpin, dia menggunakan jabatannya dengan baik, dengan adil, dengan ikhlas, maka dia telah melakukan jihad yang paling afdal dan ibadah yang paling terbaik. Al-imarah wal khilafah fahiya afdalul ibadati idza kana dzalika
ma'al adli wal ikhlas. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yawm fi imamin adil khairun min ibadati rajulin wahda 70 aman. Satu hari yang dipimpin oleh pemimpin yang adil, oleh sultan yang adil, oleh raja yang adil, maka satu hari ini lebih baik daripada ibadahnya seseorang selama 60 tahun, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita harus menjadikan kesultanan sebagai sesuatu yang kita cintai, sebagai ikon kota Ternate dan juga ikon daripada kebesaran agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.